untuk membimbing kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersikap adil dan menjauhi kezaliman. Kezaliman hal yang sangat berbahaya bagi setiap muslim. Sabda Nabi mengatakan, "Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pengharaman kezaliman ini. Demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak yang menunjukkan akan larangan berbuat zalim. Dan itu insyaallah masyhur pada antum semuanya. Saya pada pagi ini hanya ingin membahas tentang bertobat dari kezaliman. Para ulama rahimahullahu ta'ala berijma, bersepakat bahwasanya bertobat dari kezaliman adalah wajib bagi setiap orang yang bermaksiat. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirullaha yajidillaha ghafurar rahima." Siapa yang berbuat keburukan atau menzalimi dirinya kemudian beristighfar kepada Allah, maka ia mendapatkan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu terbuka pintu yang sangat luas, yang sangat lebar kepada siapa yang berbuat maksiat atau berbuat zalim untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, tentunya dengan apa? Ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan taubat ini ikhwatfillah, bila benar akan merubah keburukan yang kita miliki menjadi kebaikan. Sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, "Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim." Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, itulah mereka yang Allah robah, yang Allah ganti keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Furqan ayat yang 70. Ini adalah kabar gembira pada kita semua kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya mengampuni, bahkan akan mengganti keburukan tersebut menjadi kebaikan kepada kita semua bila kita bertobat dengan benar, ya, bertobat dengan benar, ya, dan sesuai dengan syarat dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwasanya ada beberapa syarat yang harus terpenuhi bagi seorang yang ingin bertobat dan terima tobatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ikhwati fillah, hendaknya tobat itu dilakukan dengan ikhlas. Maksudnya adalah bahwa faktor utama pendorong untuk bertobat adalah kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapannya untuk pahala yang disertai dengan rasa takut akan tertimpa azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tidak menghendaki dunia sedikit pun, dan juga bahkan bukan karena ingin dekat dengan orang-orang tertentu. Maka ikhlas menjadi dasar yang paling penting dalam kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
adalah menyesali perbuatan zalim. Yang kata Nabi kita Muhammad SAW, an-nadamu taubatun. An-nadamu taubatun. Penyesalan adalah taubat. Hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah dalam sunannya. Kalimat yang sangat pendek ini mewakili sebuah kaidah penting bahwasanya taubat itu adalah penyesalan. Menyesal atas perbuatan dosa dan kezaliman tersebut maksudnya adalah menghadirkan rasa penyesal dalam hati kita. Ia menyesal karena telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menyesal terhadap semua perbuatan maksiat yang telah ia lakukan. Dan ini wajib dihadirkan dalam hati kita ketika bertobat dalam maksiat yang kita miliki, baik kecil maupun besar dosanya. Dan dia menjadi rukun inti, bukan hanya syarat tapi juga menjadi rukun inti ya. Sehingga tobat yang tidak ada penyesalannya itu bukanlah tobat yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagai ulama mengatakan, sebagaimana disampaikan Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, cukup dalam bertobat adalah terwujudnya penyesalan. Karena penyesalan melazimkan meninggalkan dosa maksiat dan tidak akan mengulangi dosa tersebut. Kata beliau bahwa dua hal ini, meninggalkan maksiat dan tidak mengulangi kemaksiatan, itu muncul dari rasa penyesalan apabila benar. Sehingga akan nampak nanti bila orang bertobat tersebut, nampak apakah betul-betul menyesalnya itu karena Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak, akan terbukti dengan konsekuensi meninggalkan maksiat tersebut dan bertekad tidak mengulanginya. Sehingga Imam Mulla Ali Qari ketika menjelaskan hadis ini mengatakan, at-nadamu taubah karena mengakibatkan adanya rukun lainnya berupa meninggalkan dosa dan bertekad untuk tidak mengulangi serta berusaha mengembalikan hak-hak orang sedapat mungkin. Kata beliau, yang dimaksud dengan an-nadamah adalah penyesalan atas perbuatan maksiat dari itu sebagai maksiat, bukan yang lainnya. Artinya kita menyadari dengan sepenuh hati kita bahwa kita berbuat maksiat dan menyesalinya. Kenapa kok saya bisa berbuat demikian? Maka penyesalan ini akan membuat seorang itu meninggalkan kemaksiatan dan juga bertekad untuk tidak mengulangi maksiat tersebut. Seorang ulama mengatakan, kata beliau, ketahuilah taubat itu ibarat dari pengertian yang teratur dan bersesuaian dari 3 perkara. Yang pertama ilmu, yang kedua keadaan waktu, dan ketiga adalah perbuatan. Ilmu yang pertama, keadaan waktu yang kedua, dan perbuatan yang ketiga. Yang pertama menghasilkan yang kedua, yang kedua menghasilkan yang ketiga sebagai tuntunan, sebagai tuntutan sunnatullah yang berlaku dalam kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, taubat itu ada 3 marhalah, ada ilmu, keadaan dan perbuatan. Ilmu ini yang pertama menghasilkan yang kedua, yang kedua menghasilkan yang ketiga. Adapun ilmu adalah mengetahui besarnya bahaya dosa
dan memahami, mengetahui bahwa dosa itu akan menjadi hijab antara hamba dengan semua yang cintainya. Nah, apabila seorang itu mengetahui hal itu dengan pengetahuan yang benar dan dengan keyakinan yang benar-benar di dalam hatinya, maka dari ilmu itu akan menjelma menjadi rasa sakit dalam hatinya karena merasa jauh dari yang dicintainya. Karena hati itu jika merasa jauh dengan yang cintainya akan merasakan sakit. Ini bila hatinya apa? Normal. Ya. Bila hatinya tidak normal, maka biasanya tidak merasakan apa? Sakit ketika berpisah dengan yang dicintai tersebut. Nah, jika jauhnya itu disebabkan oleh perbuatannya, maka ia akan menyayangkan perbuatan tersebut. Nah, perasaan sakit hati ini akan menyebabkan ia menyesali keadaan yang dimilikinya. Maka setelah menyesal itu akan muncul yang kedua, yaitu situasi keadaan waktu yang ada. Maksudnya apa? Maksudnya adalah meninggalkan dosa yang sedang ia lakukan. Dan itu berkaitan dengan masa yang akan datang yang ketiga, yaitu berazam untuk meninggalkan dosa yang menyebabkan ia jauh dari yang ia cintai dan berlanjut sampai akhir hayatnya. Sedangkan yang berkaitan dengan masa lalunya, maka dengan cara ia mengerjakan atau mengejar ketinggalan yang ada dengan perbaiki dan melunasi hal-hal yang perlu dilunasi jika masih mungkin untuk diperbaiki. Sehingga apa? Ilmu, penyesalan dan niat yang berkaitan dengan meninggalkan sesuatu pada masa sekarang, masa yang akan datang, dan mengejar ketinggalan pada masa lalu adalah tiga makna yang bisa dihasilkan secara berurutan. Ya. Inilah yang dinamakan dengan taubat tersebut. Ungkapan ini sekurinci. Saya ringkas saja bahwa ilmu, ya, itu adalah dasar seorang itu bertobat. Pengetahuannya bahwa hal tersebut akan menghalangi ia dari Allah Subhanahu wa taala yang cintainya menyebabkan dia menyesali perbuatan tersebut. Dan ketika ia menyesali, keadaan hatinya itu menyesal, maka akan muncul perbuatan yang berhubungan dengan saat itu, dengan meninggalkan kemaksiatan tersebut, dengan masa depan, dengan bertekad tidak mengulanginya, dan masa lalu dengan mengejar ketinggalan yang ada. Artinya berusaha untuk beramal soleh sebanyak mungkin untuk bisa menutupi dosa-dosa yang telah lalu tersebut. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Karena kebaikan itu menuntut atau menghapus kemaksiatan atau keburukan. Intinya ya khanfullah, orang bertobat itu berawal daripada penyesalan. Penyesalan muncul karena pengetahuan yang kita miliki bahwa itu hal yang berbahaya, itu berbahaya untuk kita, untuk hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau berbahaya bagi kehidupan kita di dunia ini. Kemudian muncul penyesalan. Setelah menyesal, maka dia akan lihat perbuatan dalam tiga kondisi tersebut. Yang baru, yang sekarang dia bertobat meninggalkannya, yang akan datang ia berazam untuk tidak mengulanginya, dan yang lalu ia mengejar ketinggalan dengan beramal soleh untuk menutupi lubang-lubang yang pernah ia buat terdahulu. Inilah tobat yang lengkap, bukan sekedar tobat meninggalkan sesuatu, tapi juga harus punya di sana semangat untuk menambal. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala masih belum menghapus seluruhnya, ya,
dan kebaikan akan menghapus keburukan tersebut. Sehingga makna an-nadamu taubatun akan tampak di sini, karena dia sumber daripada syarat-syarat yang lainnya. Kemudian karena pentingnya syarat yang ketiga dan yang keempat, yaitu meninggalkan dosa dan kezaliman tersebut, para ulama menampakkannya pada syarat yang ketiga, walaupun terkandung pada syarat yang kedua sebagai konsekuensinya. Maka konsekuensinya adalah meninggalkan dosa dan kezaliman. Ini syarat yang ketiga. Sehingga tidak terbayangkan kebenaran taubat seorang dengan sikap yang tenggelam terus dalam dosa dan kezaliman ketika bertobat tersebut. Sehingga meninggalkan dosa dan kezaliman ini adalah bukti benarnya penyesalan, bukti benarnya taubat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, berbuat zalim, karena semua kezaliman itu adalah zalimun li nafsi. Zalim kepada Allah itu adalah zulmu li nafsihi. Wa ma zalamahum Allah walakin anfusahum yadlimun. Sehingga tidak ada satu kezaliman pun kecuali itu adalah zulmun nafsi. Sehingga mau tidak mau seorang yang berbuat fahisyah atau zalim, ketika ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia beristighfar atas dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meneruskan perbuatan kejinya tersebut dalam keadaan ia mengetahui. Jadi dalam hal ini khotfilah bahwa syarat yang ketiga adalah bukti kebenaran syarat yang kedua. Yang menyesal tentu meninggalkan. Kalau mengaku menyesal kok enggak meninggalkan, berarti apa? Belum benar tobat yang dimilikinya itu. Kemudian bertekad untuk tidak mengulangi dosa, syarat yang keempat. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa dan kezaliman. Sehingga tobat yang sungguh-sungguh atau tobat nasuha itu adalah tobat yang ada padanya tekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Maka dikatakan tobat yang tulus. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nasuha itu dari nasihat, artinya dari kemurnian, kemurnian. Sehingga taubatan nasuha adalah taubat yang murni, taubat yang sungguh yang tulus. Ibnu Katsir ketika mensyarah atau menjelaskan ayat ini mengatakan taubat nasuha adalah dengan menghindari dosa untuk saat ini, menyesali dosa yang telah lalu, bertekad tidak mengulangi dosa itu di masa akan datang. Lalu jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ia harus menyelesaikannya dan mengembalikan hak-hak tersebut. Sehingga jelas sekali bagaimana Ibnu Katsir menyampaikan syarat yang kedua, ketiga dan yang keempat ketika bicara tentang taubatun nasuha. Oleh karena itu Imam Ibn Rajab dalam Jami'ul Hikam menyampaikan pernyataan Hudzaifah
Kata beliau, cukup seorang itu dikatakan berdusta ketika mengucapkan aku beristighfar pada Allah, aku mohon ampun kepada Allah, lantas ia mengulangi dosa tersebut lagi. Oleh karena itu Ibn Abdul Bar dalam kitab Tamhid mengatakan, taubat adalah meninggalkan amalan buruk dengan niat dan perbuatan dan berkeyakinan untuk tidak mengulanginya selama-lamanya, serta menyesal atas semua yang telah terjadi. Inilah taubah nasuh, taubah yang murni, taubah yang sungguh-sungguh, yang tulus, yang diterima insyaallah menurut sejumlah para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ini semua berkaitan dengan apa? Hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika para ulama membahas tentang syarat taubat, menambah dengan syarat yang kelima. Yang kelima, ya, khusus untuk kezaliman pada manusia. Dan kezaliman pada manusia ini khanfilah kembali kepada 3 perkara. Zalim dalam harta manusia, zalim dalam kehormatan manusia, dan zalim dalam jiwa atau badan manusia. Hanya ada 3 ini kezaliman kepada manusia yang Nabi sampaikan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim itu haram atas muslim yang lainnya dalam 3 perkara: hartanya, darahnya, jiwanya, kemudian hartanya, dan apa? Kehormatannya. Nah, munculnya kezaliman khanfilah atas 3 hal ini itu disampaikan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu kembali kepada 2 sebab. Yang pertama, tidak memberikan dengan benar hak orang lain, dan yang kedua, merugikan orang lain dengan sengaja. Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan kezaliman kepada manusia, ya, berhak pelakunya dihukum di dunia agar manusia tak saling menzalimi. Kemudian bentuk kezalimannya ada 2. Pertama adalah menghalangi hak-hak manusia yang wajib ditunaikan, ini namanya tafrid, kata beliau. Dan yang kedua adalah berbuat yang merugikan orang lain, dan ini namanya al-udwan. Sehingga demikian bahwa manusia itu khanfilah, kalau tahu penyebab dia berbuat zalim kepada orang lain, bisa menghindarinya. Artinya tidak memberikan hak yang benar kepada orang lain. Yang kedua apa? Merugikan orang lain. Ini 2 sumber penyebab manusia menzalimi orang lain. Oleh karena itu, kezaliman pada jiwa dan badan dapat kita lihat contohnya seperti kita memukul orang, ya, sampai membunuh orang. Kalau yang namanya kata Ibnu Rajab, kezaliman yang paling besar pada jiwa adalah membunuh apa? Jiwa tersebut. Kalau kezaliman tersebut berhubungan dengan harta, dari mulai nyuri sampai apa? Merampasnya dengan tidak benar. Dan kalau kehormatan pada celaan sampai apa? Sampai ghibah, caci maki, tuduhan tanpa bukti. Ini semuanya apa? Hubungan dengan kehormatan manusia. Nah, apabila seorang yang ingin bertobat dari kezaliman terhadap hak manusia, maka penuhi 4 syarat yang tadi, dan ditambah dengan syarat yang kelima, minta dihalalkan dari pemiliknya di dunia. Caranya dengan mengembalikan hak kepadanya atau minta ampunan darinya.
Nabi kita selalu mengatakan, sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana lahu madlamatun, siapa yang punya kezaliman li akhihi kepada saudaranya, min irdihi aw syai'in, dari kehormatannya atau sesuatu, falyatahallalhu minhul yauma, maka hendaknya minta halalkan darinya pada hari ini. Artinya hendaknya meminta maaf dan minta dihalalkan dari dia hak-hak tersebut. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum nanti tidak ada dinar dan dirham lagi. In kana lahu amalun salihun ukhida minhu biqadri madlamatihi, kalau sudah enggak juga taubat sebelum kematian, maka kalau sudah mati belum bertobat, maka bila ia punya amal soleh, diambil amal solehnya sesuai dengan kezalimannya. Wa ilam takun lahu hasanatun, kalau tidak ada hasanat, tidak ada kebaikan, ukhida min sayiati sahibihi fahumil alaih, diambil keburukan korban kezalimannya, ditumpahkan kepada dia, menambah dosanya dia. Riwayat Imam Al-Bukhari, dan ini sahih. Berat ikhwati fillah menzalimi manusia itu. Kenapa harus minta dihalalkan atau dikembalikan apa? Hak-hak tersebut. Kalau dia nggak mau, berusaha agar dia mau mengampuni kita, walaupun harus memberi uang banyak untuk dihalalkan apa? Kezaliman tersebut. Ibnu Al-Qurtubi, saya nggak panjang-panjang pada antum semuanya, menjelaskan sebuah pernyataan yang cukup bagus, indah, dan jadi kaidah dalam hal ini. Kata beliau, apabila dosa berasal dari kezaliman kepada hamba, maka tidak sah taubat darinya kecuali dengan mengembalikan hak kepada pemiliknya dan keluar darinya, baik berupa barang atau lainnya, apabila ia mampu melakukannya. Apabila tidak mampu melakukannya, maka bertekad untuk menunaikannya apabila mampu nanti dalam waktu singkat dan secepat-cepatnya. Apabila merugikan seorang dari kaum muslimin dan orang tersebut tidak merasa dan tidak mengetahui, maka ia menghilangkan kerugian tersebut darinya, kemudian meminta padanya ampunan dan minta dimaaf untuknya. Artinya minta ampunan kepada dia dan kita beristighfar untuk orang tersebut. Apabila ia memaafkannya, maka telah gugur dosanya. Kemudian apabila ia mengutus orang lain untuk minta hal tersebut, lalu orang yang dizalimi memaafkan kezalimannya, baik utusan tersebut memberitahunya dengan jelas atau tidak, maka itu sah. Jadi kalau kita punya kezaliman, ngirim orang untuk minta maaf, baik dijelaskan apa dosanya begini atau tidak, itu sah kalau ia memaafkannya. Artinya apa? Memaafkan yang penting, bukan usahanya, tapi memaafkannya harus didapatkan. Apabila seorang menyakiti orang lain dengan mengagetkannya dengan tidak benar, atau membuatnya berduka, atau memukulnya atau menamparnya dengan tidak benar, atau memukulnya dengan cambuk lalu menyakitinya, kemudian orang itu datang meminta maaf dengan menyesali perbuatan yang terjadi, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, lalu terus merendahkan diri hingga hati orang yang disakiti itu senang, lalu memaafkannya, maka gugurlah dosa darinya. Dan demikianlah apabila masalahnya dengan caci maki yang tidak ada hukum hadnya. Sehingga Ibnu Qayyim juga menjelaskan bahwasanya kezaliman, kata Ibnu Qayyim, itu ada 3 diwan di hari kiamat. Ada 3 apa? Daftar.
Yang pertama yang Allah tidak ampuni sedikit pun, yaitu kesyirikan. Karena Allah tidak mengampuni dosa syirik. Yang kedua yang Allah tidak membiarkan sedikit pun darinya. Artinya Allah tidak membiarkan sedikit pun darinya, yaitu kezaliman hamba kepada hamba yang lainnya. Karena Allah akan meminta pelunasan semuanya. Artinya kalau di dunia enggak diampuni sama yang dizalimi, Allah akan balas di akhirat dengan apa? Dengan diambil pahala kita oleh yang kita zalimi tersebut. Yang ketiga adalah daftar kezaliman yang Allah tidak peduli sedikit pun, yaitu kezaliman hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau kezaliman hamba kepada dirinya sendiri. Karena ini paling ringan dan paling cepat terhapus. Sebab terhapus dengan tobat dan istighfar, terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang menghapus dosa, dan terhapus dengan musibah yang menghapus dosa dan yang sejenisnya. Berbeda dengan daftar syirik yang tidak akan terhapus kecuali dengan tauhid dan dewan kezaliman kepada manusia yang tidak terhapus kecuali dengan mengembalikannya kepada pemiliknya dan minta dihalalkan darinya. Artinya kalau kita sudah minta maaf enggak dimaafkan juga, berusaha bagaimana ia memaafkan. Bila tidak juga dimaafkan, siapkan antum kebaikan untuk diambil di akhirat nanti. Jadi berat, ya. Dan saya lihat tidak tepat fatwa atau penjawaban sebagian ustadz mengatakan yang penting minta maaf. Dimaafkan, ya alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa. Tidak, alhamdulillah. Ya, dosa kepada manusia harus apa? Harus dimintai maaf sampai memaafkan. Kalau perlu bagaimana buat ia senang sampai apa? Senang dan dia kita mintai maaf, memaafkan. Kalau juga enggak memaafkan sama sekali, maka siapkanlah pahala antum yang banyak untuk apa? Untuk menutupi kezaliman tersebut. Allah tidak akan meninggalkan hal tersebut sama sekali sampai kita lunasi. Ini yang berbahaya sekali. Ya, kita anggap ringan padahal apa? Berat. Bukan sisi bobotnya, tapi sisi pengampunannya. Kalau bobotnya ikhwan fillah tentunya zalim kepada Allah lebih berat ketimbang manusia. Tapi sisi pengampunannya itu Allah ampuni kita. Allah Maha Pengampun. Tapi kalau salah manusia Allah tidak tinggalkan sampai dilunasi kezaliman tersebut. Dimaafkan atau dilunasi. Ya, oleh karena itu marilah kita banyak bertobat Subhanahu wa taala. Ingat kita bertobat harus menyesal. Yang lalu kita harus kejar dengan amal soleh yang menghapusnya. Yang sekarang kita tinggalkan maksiatnya, yang akan datang kita bertekad untuk tidak mengulanginya. Bahaya zalim kepada manusia. Kalau dia enggak memaafkannya, maka siap antum untuk membayar di akhirat nanti. Maka siapkan banyak amal soleh sekarang ini, karena kita tidak tahu kadang-kadang menzalimi orangnya enggak memaafkan sampai meninggal dunia. Maka banyak amal soleh. Untuk apa? Untuk siap bayar kezaliman yang ada tersebut. Jangan sampai jadi orang yang muflis, yang bangkrut, yang punya amalan banyak dibayar apa? Utang-utang di akhirat nanti sampai tidak tersisa kebaikan tersebut. Maka seorang muslim harus berusaha bagaimana mengejar kemaksiatan yang pernah ia perbuat terdahulu dengan taubat dan banyak beramal soleh. Banyak beramal soleh, dan Allah bukakan amal soleh sangat banyak di saat-saat ini. Cari amal soleh yang dia itu mengalir
bersama waktu yang kita miliki. Kita meninggal tetap ia mengalir terus sehingga kita punya perbendaharaan amal soleh yang cukup untuk menutupi semua kezaliman yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk bertobat dari semua kezaliman dan berusaha untuk tidak menzalimi siapapun juga. Demikian, semoga manfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini semua yang sudah Allah hapus di dunia tidak akan Allah tampakkan di akhirat nanti. Kan sudah dihapus dari kitab tersebut. Dan yang Allah sembunyikan di dunia ini akan Allah tampakkan pada kita semuanya. Sehingga apa? Sehingga kita mengetahui semua yang pernah kita perbuat. Allah mengatakan, ini qad satartuka fid dunya wal an aghfir laka. Itu yang saya pahami Allah misal. Yang jelas bahwa kita pun tidak tahu apakah kita sudah dihapus dosanya di dunia ini, nggak tahu juga. Maka itu adalah ayat yang cukup hebat untuk kita berhati-hati. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti semua amal kita akan ditampilkan di sana. Tapi secara kaidah bahwa semua yang Allah telah hapus di dunia ini tentunya tidak akan menjadi apa? Beban kita di akhirat nanti. Karena cukup disampaikan aja itu beban bagi kita semua. Namun kita nggak tahu mana Allah hapus dari dosa yang kita miliki di dunia ini. Ya, sehingga ayat itu bisa dibawa kepada apa? Kepada wa'id yang cukup keras kepada kita bahwa semuanya akan ditampakkan kepada kita yang pernah kita perbuat. Atau bisa jadi maknanya bahwa akan ditampilkan dan dihapus di sana di hadapan kita sebagai bentuk nikmat yang Allah berikan. Tapi hadis Imam Bukhari ya, yang mengatakan bahwa Allah akan mendekat kepada hambanya tanpa ada terjemah antara Allah dengan hambanya, kemudian menampakkan semua yang diamalkannya, mengatakan ini qad satartuka fid dunya. Artinya apa? Itu semua Allah sembunyikan di dunia, enggak ditampakkan kepada kita semuanya. Dan sekarang aku ampuni semua itu. Ketika mukmin sudah takut bahwa ia enggak akan masuk surga. Ya, wallahu alam bisawab. Ya. Mungkin Ustaz ada Asri mungkin bisa memberikan tambahan dalam masalah ini, karena memang hal-hal seperti ini kita perlu banyak detailkan, ya. Karena banyak masalah sekarang ini yang kita itu harus detailkan, kita gak detailkan, sehingga banyak menjadi permasalahan sebabkan kita tidak merinci yang harus dirinci. Kadang-kadang yang harusnya tidak rinci kita rinci, akhirnya menimbulkan banyak permasalahan di dalam hal ini. Semoga manfaat. Wabillahi taufik, ya, atas semuanya syukran. Wabillahi taufik.